kita ketemu lagi ya dalam channel Bang Chemis ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang masalah ikatan ion ya. Adapun tujuannya adalah menjelaskan pengertian ikatan ion itu apa ya. Yang kedua, memahami proses pembentukan ikatan ion, dan yang ketiga, memahami sifat-sifat senyawa ion. Oke, kita langsung ke bagian yang pertama, ikatan ion ya. Ikatan ion itu apa sih ya? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam atau yang bermuatan positif dengan atom non logam atau yang bermuatan negatif ya, sebagai akibat gaya elektrostatis ya. Ikatan yang paling kuat itu golongan 1A paling bawah dengan golongan 7A paling atas ya. Contoh ikatan ion senyawa ion ada NaCl. Oke, ya, jadi ini pengertiannya, intinya ikatan antara atom logam dengan non logam ya, sebagai akibat karena adanya serah terima elektron ya. Saya akan menjelaskan proses pembentukan dari ikatan ion antara Na dan Cl ya. Na ya, Na itu punya nomor atom 11 ya. Jadi saya tulis Na11 ya. Na11 ya, kalau kita buat konfigurasi 281 ya. Bagaimana stabilnya ya? Stabilnya dengan cara melepas satu elektron. Jadi saya buat sini tanda panah ya, sininya menjadi Na ya, kan sininya plus elektron 1. Karena melepas ini jadi 28, kemudian ini jadi plus. Kemudian Cl ya. Cl itu nomor atomnya ya, ini sebenarnya ada 11, ada 17 ini ya. Cl itu nomor atomnya 17 ya, 17. Kalau kita buat konfigurasi 287. Bagaimana dia stabil? Dengan cara mengikat ya, otomatis logikanya lebih mudah menarik 1 atau melepas 7 ya, kayak kemarin ya. Jadi lebih cenderung dengan mengikat 1 ya. Jadi saya tanda panah dulu biar gampang ya. Mengikat itu sini plus elektron ya, karena mengikat sini jadinya Cl, mengikat 1 berarti 288 ya. Mengikat 1 otomatis muatannya min. Nah, ini kita gambar dulu proses stabilnya bagaimana. Kemudian ya, elektronnya bagaimana, sudah sama. Jadi prosesnya atom natrium melepaskan elektron ya, kemudian elektronnya ditangkap oleh Cl, bergabunglah Na plus sama Cl- menjadi NaCl ya. Saya gambar lagi ya. Jadi yang bagian ini saya lanjutin ya. Karena elektronnya sama, saya coret ya, saya tulis atom-atomnya aja ya. Jadi gini, Na ya, tanda panah menjadi, nggak usah menjadi ya, langsung gabungin aja. Na plus Cl ya, plus Cl tanda panah ya, menjadi Na plus ya, plus Cl-. Nah, jadi dari reaksi ini ya, kita hilangkan angka-angka ini ya. Jadi sebelah kiri ada Na, kemudian sebelah kiri tanda panah ini juga ada Cl, saya tulis ya. Kemudian sininya ada Na plus, ada Cl-. Nah, ini bergabung akan membentuk NaCl. Nah, ini proses pembentukan NaCl itu seperti itu. Ya, ini model pertama ya. Kemudian model yang kedua, gimana struktur Lewisnya? Kalau saya gambarkan dengan struktur Lewis ya, Na punya elektron valensi 1 ya. Saya gambar Na, dia punya 1 elektron valensi. Titik aja gini ya. Oke. Kemudian Cl. Nah, Cl-nya saya ganti warna aja. Cl. Cl punya berapa? Elektron valensinya 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi biar yang sini ada 1 ya, biar gampang ya. Sini sebenarnya ada tambah ya. Jadi sini plus. Jadi Na punya 1, Cl punya 7, tanda panah menjadi apa? Na plus ya. Jadi modelnya apa? Elektronnya Na ini ya, elektronnya dari Na disumbangkan ke Cl. Nah,
ya, disumbangkan, kemudian ditangkap oleh Cl. Ya, karena Na-nya melepas satu elektron, ya, di sini Na-nya akan menjadi Na+. Ya, di sini menjadi Na-nya menjadi Na+. Kemudian Cl-nya ya menangkap satu elektron, ya. Cl-nya bagaimana? Jadi sini ada lagi ya plus Cl, ya. Kita tulis 1 2 3 4 5 6 7. Di sini elektronnya ditangkap oleh Cl. Nah, gini, akhirnya apa? Cl itu bermuatan -1. Nah, di luar aja ya, bermuatan -1. Nah, seperti ini. Ya, jadi Na melepaskan elektronnya satu ke Cl, ya, ditangkap oleh Cl, Na-nya membentuk Na+. Nah, elektron yang ditangkap Cl, akhirnya Cl-nya bermuatan -1. Akhirnya mereka berikatan membentuk NaCl. Ya, jadi proses serah terima elektronnya di sini lebih kelihatan ya. Jadi Na melepaskan satu elektron ditangkap oleh Cl. Oke, saya akan memberi contoh satu lagi untuk ikatan ion. Oke, contoh soal yang kedua adalah ikatan ion antara 12 Mg dengan 17 Cl. Kita buat reaksinya dulu, ionisasinya ya. Jadi tulis konfigurasi dulu Mg12 ya. Berarti konfigurasinya 282. Ya, stabilnya gimana? Dengan cara menangkap melepas 2 atau menangkap 6 elektron ya. Dia stabilnya lebih tepat dengan cara melepas 2 elektron. Jadi saya buat tanda panah, di sini ada Mg ya, melepas, berarti sini tambah 2 elektron. Karena dilepas ya, ininya tinggal 28 ya. Nah, otomatis awalnya netral, melepas 2 elektron, ini jadi muatannya +2 ya. Ini ya, jadi jadi 2 plus muatannya ya. Kemudian Cl ya, Cl itu 17 ya, itu 287. Stabilnya bagaimana? Dengan cara melepas 7 atau menangkap 1 biar jadi 8 ya. Biar jadi 8 dia lebih pas dengan cara menarik 1 ya. Jadi saya buat tanda panah dulu ya, menarik 1 elektron. Nah, jadi kalau melepas sebelah kanan tanda panah, menarik sebelah kiri tanda panah ya. Oke, dia akan menjadi Cl ya, menangkap elektron Cl-. 287 jadinya 288. Sekarang kita cek elektronnya sama belum? Belum ya. Karena belum sama, kita kalikan elektronnya biar sama, ini kali 1, ini kali 2 ya, seperti ini. Kemudian kita terus lagi ya, saya akan menghilangkan angka-angka ini ya, sama konfigurasinya biar lebih bagus ya. Jadi jadinya apa? Mg ya, ini kali 1 bersama Mg tanda panah menjadi Mg2 plus 2 elektron. Nah, di sini 2 kali Cl ya, 2 kali Cl ini 2 Cl ya. Kemudian 2 kali elektron plus 2 elektron tanda panah menjadi 2 Cl-. 2 Cl-. Nah, dari sini kita bisa coret elektronnya. Nah, nanti ya. Jadi konsepnya apa? Mg melepaskan 2 elektron, elektronnya ditangkap oleh Cl, membentuk 2 Cl-. Ya, ini ada minnya. Oke, seperti ini ya. Karena elektronnya sama, kita bisa hapus ya. Kemudian kita jumlahkan. Ini Mg plus 2 Cl ya menjadi Mg2 plus 2 Cl-. Nah, bentuknya seperti itu ya, apa reaksinya ya. Kemudian kita akan gambar ini reaksi pembentukan. Nah, ini akan menjadi apa rumusnya? Akan menjadi MgCl2. Nah, caranya gimana? Kenapa MgCl2? Pertama Mg-nya 1, Cl-nya ada 2. Jadi MgCl2 itu model pertama. Model kedua yang kita ambil ion-ionnya. Ionnya Mg2 plus sama ionnya Cl-. Ya, jadi angka ini nggak usah.
Nah, ini modelnya tukar silang. Tukar silang itu gimana? Ya, jadi yang namanya tukar silang itu duanya ke sini, ya. Kemudian yang bagian sini nanti ke sini. Nah, ini tukar silang namanya, ya. Jadi kalau saya tulis, jadinya apa? Jadinya Mg, ya, minusnya ke sini, Cl, 2 plusnya ke sini. Kemudian plus minusnya hilang, ya, ini plus minus ini hilang. Ya, jadinya MgCl2. Jadi untuk membuat rumus ini ada dua cara, ya. Cara pertama apa namanya, ini Mg-nya ada 1, 2, ini ada 2 Cl-, berarti MgCl2. Cara yang kedua, pada muatannya Mg-nya kita tulis, Cl- tulis, tukar silang. Ini yang paling sering biasanya menggunakan ini, ya. Oke, kita akan gambar struktur Lewis dari MgCl2. Ini Mg plus 2Cl ini, ya. Saya gambar Mg. Mg punya 2 elektron, ya. Saya tulis di sini 1, 2. Kemudian di sini ada 2 Cl, ya. Oke, ada 2 Cl. Saya gambar di sini Cl, sini Cl. Nah, kayak gini, ya. Setiap Cl punya berapa? Setiap Cl itu punya 7, ya. Saya gambar agak warna beda aja elektronnya biar lebih jelas. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7. Ya, saya biarkan di sini 1 aja, karena apa? Biar nanti lebih gampang gambar salah terimanya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ini Mg, ya, Mg plus 2Cl. Tanda panah, ya, menjadi Mg2+. Nah, itu gimana jadi Mg2+? Jadi gini, Mg ini melepaskan elektron ditangkap oleh Cl. Ini ke sini 1, ke sini 1, ya. Nah, kemudian karena Mg-nya melepas elektron, ya, 2 elektron, dia menjadi Mg2+. Mg2+, plus, ya. Cl-nya menangkap 1 elektron. Nah, di sini ada Cl, sini ada Cl. Ya, Cl-nya menangkap elektron, berarti kalau saya tulis di sini yang ditangkap 1, ditangkap 1, ya. Elektronnya sendiri Cl punya 7, 1, 2, 3, 4. Nah, gini. Gini, ya. Kemudian sini juga sini. Oke, elektronnya seperti ini. Nah, otomatis karena menangkap elektron, ya, Cl ini bermuatan negatif. Ya, Cl bermuatan negatif. Nah, Mg2+ sama 2Cl ini bergabung membentuk rumusnya MgCl2. Oke, ya, ini contoh yang kedua, ya. Selanjutnya saya akan masuk ke sifat-sifat senyawa ion. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat senyawa ion, ya. Sifat senyawa ion yang pertama adalah titik-titik dan titik lelehnya itu tinggi, ya. Jadi kayak garam dapur NaCl itu untuk memutuskan dalam air itu butuh panas yang tinggi, ya. Jadi mungkin sekitar nyampe 800 derajat itu baru ikatannya itu baru putus. Jadi titik-titik dan lelehnya tinggi. Kemudian keras tetapi mudah patah, ya. Jadi ikatannya itu memang kuat, ya, antara ion positif dan negatifnya kuat. Jadi dia akhirnya keras dan mudah patah. Maksudnya kalau dapat energi dari yang luar itu dia juga bisa mudah pecah, ya, patah, ya. Kemudian pengantar panas yang baik, ya. Yang keempat, pada suhu kamar berwujud padat, ya. Jadi kalau senyawa ion pada suhu kamar wujudnya padat. Lelehan atau larutannya dapat mengantarkan listrik, ya. Jadi kalau lelehan larutannya bisa mengantarkan listrik, tetapi kalau padatannya enggak, ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita garam dapur masukin ke air, ya, dari arus listrik dia bisa mengantarkan listrik. Atau mungkin garam dapurnya dipanaskan sampai meleleh bisa mengantarkan listrik. Tapi kalau padatannya garam dapur yang padat di arus listrik dia nggak bisa mengantarkan, ya. Kemudian mudah larut dalam pelarut polar air, ya. Suka larut dalam pelarut non polar, misalnya minyak. Jadi kalau garam dapur kalian masukin ke air diaduk, dia lama-lama akan larut, ya. Tapi kalau dimasukin ke dalam pelarut polar, misalkan minyak, kalian aduk terus pun dia nggak akan larut. Nah, ini sifat-sifat dari senyawa ion, ya. Oke, sampai ketemu lagi di video yang lain, ya. Salam Bang Cemis.